Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di gereja ini dan sore ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus Ekumene yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sumardiono. Kepada tamu, warga tamu yang baru datang atau warga yang baru sekali ini hadir di jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Kiranya kehadiran Bapak Ibu menjadi berkat bagi kami semuanya. Sebelum kita melaksanakan peribadatan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini dilaksanakan ibadah perjamuan kudus Ekumene, persembahan 2 kali, Minggu, dan persembahan syukur perjamuan kudus menggunakan amplop. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Setio Elias dari kelompok 2 pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pada pukul 10.55. Beliau beralamat di Jalan Bendungan 109 Malang. Dimakamkan pada hari Rabu 27 September pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di pemakaman Sukun, Malang. Pengumuman yang ketiga dari KPPW, mengundang ibu-ibu dan untuk mengikuti PUT yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 jam 9 di Suara Alam Kepanjen. Pengumuman yang keempat dari Komusger Jemaat Malang mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam lomba menyanyi solo, duet, dan vokal grup lagu rohani yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023. Pengumuman yang kelima, ralat ibadah keluarga. Ibadah keluarga di kelompok 2 pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 diubah menjadi yang penerima adalah keluarga Bapak Daryadi, Jalan Nusa Indah atas nomor 17. Demikian pengumuman. Ibu Bapak dan Saudara, untuk menjaga kekhidmatan peribadatan kita, mohon untuk gadget dan juga HP mohon di-silent-kan. Mari kita mulai dengan panggilan ibadat. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu pada saat ini merupakan ibadah pembukaan bulan Ekumene yang kita tandai dengan perjamuan kudus Ekumene. Sebagai bagian tubuh Kristus, GKJW menyadari pentingnya membangun persekutuan dan kerjasama dengan anggota gereja yang lain. Untuk itu, GKJW mewujudkan gerakan Ekumene ini dengan berperan aktif dalam berbagai kegiatan dan program pelayanan yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, World Council of Churches atau WCC, dan United Evangelical Mission
Dan GKJW juga aktif terlibat dalam gerakan ekumene baru yang diwujudkan dengan membangun kerjasama dengan umat lintas denominasi dan lintas iman. Marilah kita mulai ibadah perjamuan kudus ekumene saat ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang berkenan memanggil dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Silakan Bapak Ibu terdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249 ayat 2 dan 3. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah yang kudus. Ibadah pembukaan bulan ekumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang ditetapkan oleh Gereja Kristen Jaitan pada bulan ekumene saat ini adalah GKJW bersama umat lain terlibat mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tema khotbah saat ini adalah perbedaan bukan kompetisi, melainkan kolaborasi. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 256, bait 1 dan 3. Kau
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuki dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati segala aktivitas, kesibukan, kegiatan, dan pekerjaan kami. Sehingga di sela-sela, di masing-masing setiap pergumulan kami masih bersedia meluangkan waktu untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman sabda ciptaan Engkau. Berkatilah firman hari ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan semuanya hanya berasal dari suara kehendak-Mu dan sukacita kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan ayat firman Tuhan malam hari ini yang pertama terambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4, kemudian disambung ayat 25 sampai 32. Kami ulangi, Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4, kemudian disambung ayat 25 sampai 32. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucap kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bersambung ayat 25, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, atau tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah,
dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kepada Allahku, aku
Adapun bacaan yang kedua terambil dari Filipi 2. Kita baca ayat 1 sampai dengan 13. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Bacaan dari Injil diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata,
"Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Silakan duduk. Beberapa bulan yang lalu saya melayani ibadah di sebuah gereja. Dan setelah selesai ibadah, saya singgah di pastori dan ngobrol dengan pendeta di gereja itu. Dan kebetulan saya juga mengenal baik salah satu warga di gereja itu. Saya bertanya kepada teman pendeta ini, bagaimana kabar dia? Apakah sudah mulai terlibat dalam kegiatan gereja atau sudah mulai pergi ke gereja? Dia mengatakan belum. Dan Pak Pendeta juga mengatakan bahwa dirinya dan teman penatua dia akan berupaya mendekatinya, mengajaknya untuk bercakap-cakap dari hati ke hati, tetapi tidak berhasil. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan ini adalah fakta yang ada dalam kehidupan kita. Artinya, ada orang yang dengan sadar, dengan penuh kesadaran, ketika ada tawaran memilih yang baik atau yang jahat, dia memilih yang jahat. Dia memilih yang buruk. Sekalipun ada upaya serius supaya bisa memilih yang baik, tetapi tidak berhasil. Nah, inilah tipe sosok yang mengeraskan hati, yang melihat segala sesuatu, melihat orang lain dengan kacamata hitam, mudah menyalahkan orang lain. Barangkali sama dengan yang kita baca dalam kitab Nabi Yeskiel. Ketika keadaan ekonomi, keadaan sosial itu tidak baik, mereka menuduh generasi yang dulu menyebabkan kami seperti ini. Orang tua kami makan buah mentah sehingga kami sakit gigi. Orang tua kami makan mangga mentah sehingga kami sakit perut. Melihat persoalan dirinya adalah akibat dari perbuatan orang lain. Nah, umat Tuhan di kitab Nabi Yesaya, ketika mereka mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan, kita baca, Tuhan mengingatkan,
ojo sembarangan nuduh. Coba dicek, dipikir sing genah, dipikir dengan jernih. Aku yang salah ataukah engkau yang salah? Itu yang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, sementara dalam surat Filipi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa siapa yang hidup di dalam Kristus memiliki tanda-tanda dalam kehidupan praktisnya. Rasul Paulus kemudian mengingatkan Allah yang maha tinggi, mengosongkan diri menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia mau meneladani Dia. Orang yang mengenal Kristus dengan baik, ia tidak mencari kepentingannya sendiri, tapi sebaliknya dengan kerendahan hati menganggap yang lain lebih utama, mementingkan diri sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa siapa yang mengenal Kristus, spirit egosentrisme harus digantikan menjadi spirit altruis. Dari melihat diri sendiri kemudian melihat kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, respons Yesus terhadap sosok-sosok seperti itu keras sekali. Keras. Yesus memberikan perumpamaan anak sulung dan anak yang kedua. Anak yang sulung diminta, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur. Dijawab, baiklah Bapa, tetapi dia tidak pergi. Artinya perintah itu dengan sadar itu ditolak. Dan itu sosok yang belum bisa menghayati kelekatannya dengan Kristus. Sebaliknya anak yang kedua, pergilah dan bekerjalah di kebun anggur. Dijawab, enggak, males. Tetapi kemudian dia pergi ke kebun anggur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari menjawab tidak mau, kemudian sampai dengan pergi dan bekerja di kebun anggur, itu ada perjalanan, ada proses. Dari menjawab tidak mau sampai pergi ke kebun anggur, itu ada sesuatu yang dikerjakan oleh anak yang kedua ini. Dia memakai akal budinya untuk menimbang-nimbang kembali. Dia mau melihat dirinya sendiri, lalu berhitung. Aku tidak mau, kenapa? Ditimbang-timbang. Akal budinya dipakai. Ada proses pergumulan untuk melihat dirinya sendiri. Apa ada yang tidak beres sehingga aku menolak? Nah, proses yang dilalui itu, kemudian dia menemukan jawaban dan mengambil keputusan, memperbaharui dirinya. Baiklah, aku pergi ke kebun anggur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ahli-ahli Taurat itu melihat Yesus melakukan banyak mujizat, pengajarannya itu memukau. Mereka datang.
memangnya siapa kamu melakukan itu? Siapa yang memberi stempel, yang memberi kuasa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namanya saja ahli Taurat, artinya orang yang pandai, orang yang mempelajari banyak hal. Mereka tahu kuasa Yesus dari mana. Tapi toh ditanyakan. Dan Yesus juga mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Oleh karena tidak menjawab. Sebelum aku jawab, jawab dulu. Menurutmu, baptisan Yohanes dari siapa? Mereka tahu jawabnya. Tapi yang mereka lakukan adalah berkilah, membebaskan diri dari kesediaan untuk melihat kelemahannya, menghindarkan diri dari keharusan untuk membongkar apa yang menjadi kekurangannya. Lalu mengatakan, saya tidak tahu. Jalan pintas untuk membiarkan kelemahannya, kekurangannya itu bertahan. Mereka mengeraskan hati, mereka mengingkari hati nurani. Lalu perumpamaan anak sulung dan anak yang kedua itu sepertinya menampar mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengeraskan hati, tidak punya nyali atau keinginan untuk melihat kekurangan diri sendiri, itu tidak hanya berlaku untuk kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga ada kalanya terjadi dalam tubuh gereja. Bapak Ibu tahu kata ekumene, Pak Wismo almarhum itu dalam buku 75 tahun Balewiyoto itu menulis, ekumene itu ada 3 makna. Yang pertama, oh aku mene, gitu. Artinya, aku nanti dulu, kalau hubungannya kebersamaan itu tidak menguntungkan aku mene. Dan itu terjadi di tengah-tengah gerakan ekumene. Aku mene. Ketika persekutuan kebersamaan itu meminta gereja untuk berkorban atau melakukan sesuatu yang berat. Oh, aku mene. Itu satu. Yang kedua, itu oh, aku maneh. Artinya ketika kebersamaan, ketika persekutuan antar gereja itu menguntungkan orang tertentu, menguntungkan gereja tertentu, aku tetap di situ. Dan itu realita. Jadi, oh aku meneh, oh aku, apa tadi? Maneh. Satunya lagi, aduh lupa saya. Ya, ada satu lagi. Tapi jelek yang jelas, saya agak lupa. Tapi itu terjadi dalam gereja. Saya kebetulan 10 tahun itu terlibat dalam ekumene di Jawa Timur. Tahu persis itu. Betapa sulitnya mengajak gereja tertentu untuk ikut menanggung beban bersama.
Jadi tidak mudah. Karena yang mengeraskan hati itu tidak hanya pribadi, tapi ada kalanya juga gereja. Bahkan Bapak Ibu jangan menyangka bahwa yang menghambat pendirian gereja itu selalu bukan gereja. Ada gereja yang menghambat pendirian rumah ibadah. Jadi mengajak warganya, ojo gelem tanda tangan, nek gereja iku akan membangun. Di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi sangat jelas bahwa memperingati bulan ekumene itu yang pertama adalah kita mesti kembali kepada diri kita sendiri. Yang paling utama menurut hemat saya adalah kesediaan untuk melihat diri kita sendiri. Sebagaimana anak kedua yang mengatakan tidak, tetapi kemudian bergumul, akal sehatnya dipakai, akal budinya dipakai. Akal budi yang dipakai itu kemudian memproses keputusan hidupnya. Lalu yang tadi menolak kemudian melakukan. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ekumene itu ditujukan kepada mereka yang mau menyediakan diri, memakai akal budinya untuk menimbang-nimbang dalam kehidupan praktis sehari-hari, untuk memutuskan memilih spirit yang egoistis atau spirit yang altruis, spirit yang hanya mengurusi kepentingan diri sendiri atau keputusan yang mendorong kita untuk bersukacita, hidup berguna bagi sesama. Kita punya kebebasan untuk memilih. Dan semoga bacaan kita pada hari ini mendorong kita, mencondongkan hati, pikiran, dan hidup memilih sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, agar hidup kita berarti bagi sesama. Sejenak kita mengambil saat teduh. Kidung Jemaat 257 bait pertama kita nyanyikan. Sama-sama gereja.
umat yang kami kasihi, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, mari kita mengaku iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan minggu. Persembahan minggu yang akan kita lakukan hari ini tetap 2 kali, 2 kantong. Mari kita lakukan, dan sebelum kita mempersembahkan persembahan, ada tertulis demikian: begitu besar kasih Allah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah menyelamatkan kita, maka dari itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dengan memberikan persembahan minggu dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang keempat, yang demikian firman-Nya: 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Mari saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 293 ayat 1 sampai dengan selesainya, Puji Yesus. Maklumkan kasih-Nya.
kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sejarah kekristenan mula-mula hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia, yaitu gereja yang kudus dan am. Namun sayang di tengah perjalanan pelayanan tubuh gereja itu dirongrong oleh benih-benih perpecahan, sehingga akhirnya gereja yang satu itu menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umat-Nya, senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka mengupayakan tubuh Kristus yang satu. Inilah saatnya kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sedunia dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gerejawi sudah dirintis sejak tahun 1933 oleh umat Protestan di Amerika. Dan kini seluruh gereja Protestan seluruh dunia dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia selalu merayakan pada tiap awal bulan Oktober. Dengan ikut memperingatinya, baiklah kita mengimani bahwa dasar dari kehidupan gereja hanyalah beralaskan satu Tuhan, satu Alkitab, satu baptisan. Oleh sebab itu, kiranya kita juga senantiasa waspada agar jangan sampai tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini menjadi semakin terpecah-pecah. Kidung Jemaat 309, bait 1 dan 4 kita nyanyikan. Saudara-saudara, saat ini malah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus ekumene. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kidung Jemaat 256 bait 1 kita nyanyikan. Ku
Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk terima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang kematiannya Tuhan Yesus mengumpulkan para murid, kemudian mengadakan perjamuan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, lalu memotong-motongnya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Layanilah umat Tuhan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang pecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu menuangkan anggur ke dalamnya dan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Layanilah umat Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganmu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku yang tercurah bagi kamu, terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, perjamuan kudus telah kita terima, dan marilah kita undur dari meja perjamuan ini dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikian surat Roma 12 ayat 4 dan 5. Dan Tuhan memberkati perjamuan kudus yang telah kita terima. Kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita atas perkenan Tuhan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pelengkap Kidung Jemaat 147 digabung dengan Kidung Jemaat 299 akan kita nyanyikan sementara kita menyerahkan persembahan syukur. Dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas perjamuan kudus yang boleh kami terima pada petang hari ini. Berkatilah agar kelekatan kami kepadamu semakin nyata, sehingga pikiran, hati, dan juga kehidupan kami semakin jernih, mencerminkan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Persembahan-persembahan ini adalah tanda dari pengakuan kami bahwa Engkaulah sumber berkat atas kami. Dan persembahan ini juga melambangkan kesediaan kami untuk turut serta menanggung pekerjaan Tuhan melalui jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau berkenan menerima bahkan menyucikannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat satu persatu, pribadi juga keluarga. Kiranya Engkau senantiasa merengkuh mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka. Kiranya Engkau menyertai dalam perjalanan pasang surut kehidupan mereka sehari-hari, supaya dengan penyertaan Tuhan, mereka tetap memiliki semangat yang dilandasi oleh ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Sehingga langkah yang mereka lakukan dijauhkan dari pikiran dan perbuatan yang tidak baik. Bahkan kehidupan mereka terberkati. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mengingat anak-anak jemaat, teristimewa anak-anak yang sudah mulai duduk di bangku sekolah. Tuhan berkati mereka dalam perjuangan mempersiapkan masa depan. Tuhan berkati kesehatan, kejernihan akal budi, mentalitas yang baik, agar dapat mengikuti setiap pendidikan yang mereka tempuh. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, para remaja maupun pemuda, yang saat ini sedang dikepung oleh gelombang spiritualitas baru, yang mengagungkan akal budi di atas segala-galanya, dan mulai menyisihkan Tuhan di hadapan mereka. Tuhan, kasihanilah mereka. Tolonglah mereka, agar mereka tetap memiliki pertumbuhan iman yang baik di tengah-tengah dunia yang semakin tidak mudah. Orang tua yang dengan penuh cinta kasih mendampingi, atau siapapun yang menjadi orang-orang terdekat baik anak-anak kami, agar melalui mereka, anak-anak kami boleh tumbuh dalam iman juga dalam kehidupan, sehingga anak-anak kami tetap memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mengingat warga jemaat yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang tubuhnya mulai rapuh, sakit, bahkan kesepian. Atau mereka yang keluarganya sedang dalam ketegangan, bahkan konflik. Atau warga jemaat yang sedang dalam kesulitan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami memohon kemurahan-Mu, rengkuhlah mereka ya Tuhan, dengan belas kasih dan berkat-Mu, agar mereka tidak putus asa. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan titik terang di tengah-tengah beban yang mereka hadapi, agar mereka tetap memiliki pengharapan di tengah beban hidup yang berat, yang lemah, yang sakit, yang kesepian. Engkau merengkuh, sehingga memiliki semangat untuk menjalani kehidupan, dan akhirnya dikuatkan menghadapinya. Kami percaya Engkau juga mengasihi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Jemaat Malang dengan pasang surut kegiatan dan dinamikanya. Biarlah melalui program kegiatan yang telah ditata oleh Majelis Jemaat,
dan juga panitia, komisi-komisi. Semuanya dapat berjalan dengan baik, membawa jemaat ini semakin kental dalam persekutuan, hangat dalam semangat kebersamaan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, terutama mereka yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Tuhan, tolonglah mereka agar mampu melakukan segala sesuatu dengan akal budi yang jernih, sehingga mereka putuskan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa dalam masa-masa menjelang pemilihan umum, kiranya Engkau menyertai setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mengendalikan diri dengan baik, sehingga keutuhan, keharmonisan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati di antara sama warga bangsa boleh terpelihara dengan baik. Tuhan, apabila setelah ibadah nanti kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon Kau menyertai kami, jauhkan dari yang tidak baik. Inilah Tuhan doa kami, yang sebenarnya kami serahkan dalam percaya kami kepada Kristus Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Saudara, kami undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Baiklah kita mengingat apa yang telah kita alami bersama, baik perjamuan kudus juga firman yang telah kita terima. Begitu kita keluar dari ruang gereja, di depan kita ada pilihan. Kita mau memilih egois atau altruis, yang mementingkan diri sendiri saja atau yang menjadi berkat bagi sesama. Biar itu terus mengiringi perjalanan kita, agar diri kita, juga gereja kita, berperan serta dalam mengukuhkan, membesarkan, memperkuat semangat ekumene di tengah-tengah dunia. Kita bersama-sama memuji Tuhan PKJ
267, damai di dunia. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.